Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Jumat 14 Februari 2025, dengan bacaan Alkitab dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Roma pasal 8 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kemerdekaan anak Allah. Semua manusia pasti menginginkan adanya rasa merdeka. Rasa merdeka membuat manusia tidak merasakan kesesakan dan keterkungkungan. Tetapi rasa merdeka membuat orang dapat berekspresi dan menunjukkan karya yang berguna bagi orang lain. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita menginginkan kemerdekaan jika tidak ada proses yang kita jalani. Kemerdekaan harus diraih dengan proses yang panjang dan tentunya dengan semangat yang menggebu. Tak salah kita menyebutkan bahwa orang yang memperjuangkan kemerdekaan adalah seorang pahlawan. Dengan gigih dan berani, seorang pahlawan akan mempertaruhkan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa atau orang yang dikasihinya. Ia akan menanggung segala resiko yang terjadi, dan segala tantangan akan ia hadapi untuk memerdekakan dan memberi kebebasan kepada bangsa dan orang yang dicintainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian dalam renungan hari ini dalam Roma 8 ayat 21 memperlihatkan bahwa kemerdekaan kita sebagai umat Tuhan adalah kemerdekaan dari dosa. Dosa membuat kita masuk dalam jurang kebinasaan dan kita tidak dapat melihat masa depan yang indah. Tetapi Allah sungguh mengasihi kita dengan mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai pahlawan kemerdekaan atas dosa. Dosa membuat manusia melakukan kejahatan dan penyimpangan terhadap hukum-hukum Allah. Tetapi Allah dalam Yesus Kristus memerdekakan sehingga kita mendapatkan kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Terjadi perubahan status pada kita dari anak-anak yang hidup dalam kegelapan menjadi anak-anak yang penuh dengan kemuliaan dan terang yang menyinari kehidupan. Rencana Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan umatnya, dan Allah dalam otoritasnya memberikan pengharapan yang tidak pernah padam. Cinta kasihnya menggerakkan perubahan dan perdamaian manusia dengan Allah. Ketika kita sudah menjadi anak-anak yang penuh dengan kemuliaan Allah, maka tuntunan kehidupan kita adalah Allah, dan alur kehidupan kita adalah alur kehidupan yang berdasarkan ketentuan Allah. Kita tidak dapat menyimpang daripada itu, dan kita punya hak istimewa dan tempat istimewa di hadapan Allah. Saudaraku, Allah telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya, dan Allah dalam Yesus Kristus telah menjadi pahlawan kemerdekaan atas dosa kita. Mari hidupi panggilan Allah dalam diri kita masing-masing. Pengabdian kita untuk membesarkan nama Allah adalah wujud syukur
atas pemberian Allah yang tak ternilai dalam hidup ini. Mari menjadi pilar-pilar yang menjunjung tinggi pengorbanan untuk membawa orang lain semakin mengenal Allah. Dengan demikian kita juga sudah menjadi pahlawan bagi sesama kita. Otoritas Allah dalam hidup ini membuat kita merdeka, dan kita dapat merasakan sehingga kita penuh dengan kemuliaan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah menjadi pahlawan yang memerdekakan kami dari dosa. Kami ingin meneladani Engkau dalam hidup kami, sehingga kemuliaan-Mu menjadi bagian kami. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh editor. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.